Salam Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita kembali bertemu di dalam program Sate Penyu, Saat Teduh Penyuluh Non-PNS Wilayah Kementerian Bangka Belitung. Pada malam hari ini bersama saya Christian Lase, penyuluh dari Kota Pangkal Pinang. Sebelum kita akan masuk di dalam perenungan kita pada malam hari ini, maka mari kita mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau pada malam hari ini atas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam peristirahatan kami malam hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, terangilah hati kami, tuntunlah jalan kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan dengan sebuah tema, yaitu singkirkanlah penghalang berkat dalam hidupmu. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku telah melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah anak yang terhilang adalah sebuah topik yang begitu kita kenal Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab kita. Karena kisah ini seringkali menggambarkan kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita memahami bahwa sejatinya Allah itu adalah Allah yang mau untuk memberkati setiap kita. Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Bahkan dia katakan di dalam firman-Nya bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita segala berkat-Nya dicurahkan di dalam hidup kita. Di dalam Mazmur dikatakan engkau memenuhi tahun dengan segala kebaikan-Mu. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan ingin selalu memberkati hidup kita. Tuhan ingin selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Tetapi seringkali yang kita dapati Bapak Ibu Saudara bahwa ada penghalang-penghalang sehingga berkat itu tidak mengalir. Berkat itu kita tidak terima di dalam kehidupan kita. Nah malam hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mencoba melihat sikap-sikap seperti apakah yang kita harus buang di dalam kehidupan ini yang bisa itu akan menjadi penghambat sehingga kita tidak mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan setiap kita. Belajar dari kisah anak yang hilang ini Bapak Ibu Saudara, maka biarlah poin-poin yang kita boleh dengarkan boleh mengingatkan kita betapa kita harus melihat ke dalam diri setiap kita. Apakah ada hal-hal yang perlu kita buang, perlu kita kerat Bapak Ibu Saudara, dan kita buang supaya penghalang berkat Tuhan di dalam hidup kita itu bisa ditiadakan dan akhirnya kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya melihat di dalam ayat yang kita bacakan ini, penghalang berkat itu adalah yang pertama, tidak mau mengampuni. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana di situ dikatakan kepada kita bahwa anak yang sulung itu dia tidak mau untuk mengampuni adiknya yang telah memboroskan harta, telah berbuat kesalahan, dan dia tidak mau mengampuni. Di situ dikatakan bahwa dia melihat adiknya ini adalah orang yang sudah berbuat salah dan harusnya dihukum, patutnya dihukum, dan dia tidak mendapatkan pengampunan. Berbeda sekali dengan hati daripada bapaknya. Bapak itu menginginkan pengampunan itu boleh terjadi sehingga ia boleh merayakan, memberikan penyambutan yang begitu meriah karena anaknya yang hilang itu boleh pulang kembali dan dia menyambut dengan sukacita.
Tetapi yang si sulung ini dia tidak mau untuk mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita menyadari sikap tidak mengampuni di dalam kehidupan kita akan menjadi penghalang berkat Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan ini. Mari sadari itu Bapak Ibu Saudara, sehingga di dalam firman-firman yang kita boleh bacakan, kita boleh lihat di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, betapa sering Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa ampunilah supaya engkau bisa diampuni. Bahkan pernah suatu kali Petrus berkata, berapa kali kami harus mengampuni? Yesus jawab bahwa bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa pengampunan itu tidak terbatas. Artinya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus hendaknya selalu hidup di dalam pengampunan itu. Menjadikan pengampunan itu menjadi gaya hidup kita. Yang selalu Bapak Ibu Saudara setiap harinya boleh kita melakukan itu, menghidupi itu. Sikap pengampunan itu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara ketahuilah, ketika kita tidak mengampuni, itu akan menjadi penghalang berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita. Belajar dari kisah anak sulung Bapak Ibu Saudara, maka kita boleh semakin meyakini bahwa Tuhan, aku harus mengampuni. Meskipun tidak mudah, berat Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan pasti akan memampukan kita. Yang kedua adalah, saya lihat di dalam ayat ini tadi, yang kedua adalah sikap yang merasa diri lebih baik daripada yang lain. Si anak sulung ini Bapak Ibu Saudara, dia juga adalah orang yang terhilang. Si bungsu itu sudah jelas terhilang di luar rumah. Tetapi si sulung ini juga dia menjadi orang yang terhilang. Kenapa? Karena dia merasa dirinya orang yang lebih baik daripada yang lain. Si bungsu terhilang di luar rumah. Si sulung ini terhilang di dalam rumah. Karena apa? Karena dia menganggap dirinya menjadi orang yang paling baik. Dan bukankah ini Bapak Ibu Saudara menjadi sebuah hal yang ketika kita renungkan, ketika kita menyadari berdasarkan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, maka itu bisa menjadi penghalang di dalam kehidupan kita menerima segala berkat Tuhan. Kenapa? Karena sikap yang merasa diri lebih baik daripada yang lain, merasa diri lebih bisa daripada yang lain, merasa diri paling benar, maka itu akan menghambat kita untuk mengalami berkat Tuhan. Tuhan Yesus pernah menegur Bapak Ibu Saudara bagaimana orang-orang yang menganggap dirinya paling baik, sehingga Tuhan katakan di dalam firman-Nya, engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, tetapi balok di matamu engkau tidak lihat. Itu menyatakan bahwa betapa manusia ini memang kecenderungannya adalah kecenderungan yang sering menilai dirinya secara berlebihan dan menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar dan orang lain salah semuanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari ternyata itu bisa menghalangi berkat Tuhan tercurah di dalam hidup ini. Maka saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara, di dalam perenungan kita malam hari ini, sebelum kita akan tidur, dan kita boleh melihat ke dalam diri setiap kita, hal-hal apakah yang menjadi penghambat berkat Tuhan di dalam hidup ini. Mungkin ada banyak hal Bapak Ibu Saudara, maka mari kita mulai buang itu, mulai singkirkan itu, supaya berkat Tuhan itu boleh tercurah, mengalir di dalam kehidupan kita. Karena sejatinya Tuhan ingin memberkati kehidupan setiap kita, tetapi ada penghalang-penghalang yang menghalanginya. Dan oleh karena itu, biar firman Tuhan boleh menyentuh setiap hati kita. Saya berharap, saya berdoa kiranya Tuhan yang menjamah setiap hati kita Bapak Ibu Saudara, sehingga malam hari ini kita boleh tidur dengan tenang, dengan melepaskan setiap hal-hal yang mengganggu di dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami sepanjang hari ini, biarlah kita boleh meminta supaya Tuhan yang boleh menolong kita, memampukan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya renungan firman Tuhan malam hari ini boleh mendapat tempat di setiap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan buat firman-Mu yang berbicara bagi kami, supaya kami boleh menyingkirkan setiap penghalang-penghalang berkat di dalam kehidupan kami. Setiap sikap-sikap hati kami ya Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, biarlah kami boleh singkirkan itu
dengan pertolongan yang daripada Tuhan, kami boleh dimampukan ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat hidup kami ya Tuhan mengalami ketenangan, hidup kami mengalami kedamaian, mengalami segala berkat yang daripada Tuhan, karena segala penghalang itu sudah kami singkirkan dari setiap hati kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita, haleluya, amin.